Bapak ada penjaganya ya? Oh gitu? Hah? Kata siapa? Saya melihat tadi pas Gimana penjaganya itu? saya menyentuh. Ya, oh ya, nggak, kalau sekiranya tidak baik mah diusir aja. Manusia itu apa, ada kata apa tadi? Sukma. Sukma. Sukma itu apa? Sukma itu berfungsi untuk menghubungkan raga kita ke dalam dunia gaib. Kata siapa itu? Apa ya? Bapak tahu karomah nggak? Karomah itu kita nggak perlu belajar apapun, kita nggak perlu mendalami apapun, ilmunya langsung dikasih. Jadi kamu langsung tahu, langsung merasakan itu. Terus awal mulanya mengobati orang gimana? Awal mulanya mengobati orang adalah awalnya saya melihat benar-benar jelas itu ada kuntilanak warna putih, cantik, terus rambutnya terurai ke belakang, itu benar-benar jelas wajahnya. Dan saat itu saya teriak ketakutan, ayah ada kuntilanak gitu kan, saya bilang. Akhirnya ayah saya memanggil ustadz, ayah saya memanggil ustadz. Akhirnya dibilanglah ke ayah saya bahwa Pak, ini anak ini punya kemampuan untuk mengobati seseorang gitu kan. Kata ustadz. Oh, jadi kata ustadz awal mulanya. Iya. Terus. Dan saya saat itu, masa sih saya aja nggak bisa mengobati diri saya sendiri gitu kan. Saya nggak bisa sembuh dari ini saya gitu kan. Diri sendiri aja nggak bisa ngobatin gitu ya. Gitu Pak, punya perasaan seperti itu. Terus. Dan saya belum terima saat itu, apalagi ada yang mengatakan bahwa kalau bisa melihat setan itu tuh kemasukan jin. Tapi setelah saya melihat dari pengalaman saya, itu tuh saya selalu berdoa gini, ya Allah, kalau misalnya ini ada sesuatu di dalam tubuh saya yang tidak Engkau ridhoi, maka keluarkanlah gitu. Kalau emang ini anugerah untuk saya, maka biarkanlah untuk saya. Gitu. Itu doanya waktu sholat? Waktu sholat. Sering doa seperti itu? Iya, sering, Pak. Terus dapat jawaban nggak? Dapat jawaban. Jadi gini, Pak. Saya tiba-tiba dengar ceramah bahwa jawabannya dari ceramah ya. Kalau emang itu anugerah, berarti itu mendekatkan kamu kepada Allah gitu kan. Bagus. Dan kalau memang itu sebuah sebuah istidraj gitu kan. Itu berarti ia menjauhkan engkau dari Allah gitu. Gitu ya. Nah, yang diobati udah berapa orang yang pernah sembuh? Wah, udah dari banyak, Pak. Udah dari Jawa, udah dari Sukabumi, udah dari pokoknya dari mulut ke mulut lah, Pak. Sakit apa yang diobatin waktu itu? Oh, banyak juga, Pak. Di antaranya yang paling banyak datang sakit apa? Santet. Hah? Yang santetnya kayak gimana sih? Seperti disantet terus sakit, terus diguna-guna. Biasanya santetnya itu dibikin sakit karena masalah perjodohan, apakah masalah perebutan harta, atau masalah percintaan, atau masalah sakit hati, atau apa kira-kira? Melingkup semua itu. Yang paling banyak biasanya yang datang gara-gara apa dia sampai disantet? Gara-gara harta. Harta kebanyakannya. Harta, cinta, ditolak. Itu rata-rata. Iya. Terus cara ngebatinya gimana? Dengan ruqyah salawat. Saya kan hafalnya belum banyak ya, Pak, tapi saya itunya
di sholawatnya Pak. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi saya pegang misal belakangnya atau anggota badan yang diperlukan seperti kepala atau apa. Kalau ru'yah mah kan bagus ya untuk mengusir setan di dalam tubuh ya. Bisa meru'yah Bapak nggak sebentar? Ruqyahnya ruqyah yang pendek-pendek aja. Yang pendek-pendek aja. Yang penting mah yang ada di dalam tubuh Bapak, kalau ada makhluk-makhluk yang tidak baik, ya diusir. Coba. Bisa. Apa yang dipegang? Cukup didoain aja atau gimana? Bisa Bapak ke madep sini biar saya itu. Di sini caranya gini. Ini adalah peragaan ketika beliau ini membacakan sholawat untuk mengobati. Sengaja suaranya dihilangkan, takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi saya mendengar bacaan yang dia. Cara mengobatinya begitu ya? Kerasa anget ya? Dari ayat Al-Quran. Kerasa Pak? Anget, iya. Iya. Jadi itu adalah sebuah energi yang emang sebuah energi yang emang udah dikasih dari awal. Bapak ada penjaganya ya? Oh gitu? Hah? Kata siapa? Saya melihat tadi pas saya. Gimana penjaganya itu? Saya menyentuh. Ya, enggak, kalau sekiranya tidak baik mah diusir aja. Baik kok Pak, baik. Asalkan dia tidak mengusik Bapak yang aneh-aneh gitu. Dia kayaknya udah lama dia bersama Bapak. Oh gitu. Tapi Bapak itu memang suka mimpi sih. Mimpinya itu mimpi kalau ada sesuatu, mau ada kejahatan, ada orang yang mau berniat jelek, itu mimpi dulu. Setelah mimpi itu besoknya jadi kenyataan. Oh ini yang diajak mimpi. Apa itu bukan? Iya, jadi itu adalah sebuah insting atau pertanda sebelum menghadapi hal tersebut. Jadi dikasih bertanda dulu Pak. Kira-kira bentuknya apa itu? Kalau yang saya lihat ya Pak, perlu Bapak ketahui bahwa pandangan indigo itu beda-beda, nggak 100% sama. Jadi saya gambarkan menurut apa yang saya lihat saja. Iya nggak apa-apa, gambarkan yang menurut Adib tahu aja. Jadi dia tuh pakaiannya putih, terus di sininya ada iniannya, ada kayak seperti bukan mahkota tapi seperti hiasan kepala. Ada hiasan kepala dia? Cuma kayak seperti mahkota tapi bukan mahkota. Dan tubuhnya itu besar, maksudnya besar, gemuk tapi nggak terlalu gemuk gitu Pak. Dan sepertinya laki-laki. Kira-kira namanya siapa itu? Kalau namanya kurang tahu Pak. Kurang tahu ya. Tapi baik dia. Baik. Kalau Bapak sholat nggak ganggu? Enggak. Jadi gini Pak, kalau Bapak mau tahu nih ya, setan di dalam Al-Quran dan setan yang di sini itu beda. Maksudnya gimana? Setan yang mengganggu Bapak sholat itu adalah setan yang mengganggu hawa nafsu manusia. Dan itu tidak bisa dilihat oleh indigo manapun. Oh, yang ganggu sholat itu nggak dilihat sama indigo siapapun? Nggak bisa. Kalau misalnya bisa dilihat ya, indigo pada khusyuk, mungkin pada pinter-pinter semua karena emang tidak ada yang mengganggu. Yang bisa dilihat ini siapa? Yang bisa dilihat ini adalah jin. Ya mungkin jin. Kalau iblis itu yang mengganggu itu kan iblis ya. Kalau iblis dengan jin beda nggak ya? Beda. Oh beda? Beda. Apa bedanya? Ya itu kalau iblis itu tidak bisa dilihat oleh indigo manapun. Tapi kalau jin mungkin masih bisa terlihat, dia tinggalnya di dimensi lain. Ini hanya pembatas antara dimensi. Apa bedanya yang baik dengan yang jin baik dengan jin yang tidak baik itu kan suka ganggu ya. Biasanya kan tadi ada yang warna putih katanya tadi ya. Itu dari segi warna kelihatan nggak beda jahat dan tidak jahat? Kalau dari warna sih, kalau
Kalau dari warna kita bisa melihat perbedaannya dari aura. Aura si setan itu hitam atau putih. Jin maksudnya. Yang ada di tubuh kita itu baik dan buruk itu kelihatannya dari auranya itu. Warnanya apa yang baik? Putih. Putih. Kalau yang nggak baik? Hitam. Oh, itu hitam. Wajahnya cantik, ganteng atau jelek? Untuk yang baik yang buruk itu di mana kelihatannya? Wajahnya kelihatan nggak? Perlu Bapak ketahui bahwa wajah itu bukan suatu yang kita bisa menyimpulkan itu negatif. Oh, wajah itu beda-beda, tetapi tidak menentukan baik dan buruk. Ada yang wajahnya benar-benar jelek, tapi dia baik. Ada yang seperti itu. Cuma kan nyermin ya Pak, kalau misalnya kita tetap nyimpen dia gitu kan. Takut lah. Kira-kira yang ada di tubuh Bapak itu wajahnya kayak gimana? Wajahnya agak sedikit berkumis dan kayaknya orangnya tegas dan agak berkarisma. Tapi nggak ganggu kan ya? Enggak. Tujuannya baik ya kan? Oh, cara mengobatinya seperti itu ya. Jadi tahu ya indigo. Sejak ada Ustadz mengatakan bahwa Adib itu indigo, itu awal mula ada yang datang mengobati. Gimana ceritanya? Ingat nggak pesan pertama? Ingat. Jadi ada waktu itu keluarga saya ada salah satunya yang kesurupan. Pertama, ada yang kesurupan. Iya. Terus? Dan saya mencoba untuk mengobati dan akhirnya sembuh. Itu awal pertama dari Iya. keluarga dulu. Iya. Dari luar. Pertama kali ada orang luar datang mengobatin apa tuh? Oh, kalau dari orang luar sepertinya dari itu deh Pak. Dari Sukabumi deh, kayaknya temannya ayah. Kok sampai ada orang Sukabumi Sukabumi? Emang yang paling jauh dari mana aja selain Sukabumi? Dari jauh ya ada ya? Ada Pak. Dari mana? Wah, saya kalau kayak gitu tidak mendata-data satu-satu yang Tidak usah menyebutkan nama, kira-kira aja. Tidak usah menyebutkan nama anu dari bukan. Pokoknya itu Sukabumi aja gitu. Iya sih Pak, yang saya tahu Sukabumi sih Pak, yang paling jauh. Yang paling jauh ya. Sukabumi. Ada yang dari Kuningan. Terus mereka merasa sembuh. Merasa sembuh, ada yang ada yang sebagiannya lagi merasa tidak sembuh. Ya 50-50 ya Pak. Iyalah, orang dokter juga begitu. Iya kan, apalagi ini kan. Oh, ada bikin racikan jamu juga katanya ya? Iya. Jamu apa? Jamu apapun. Jadi misal Bapak menyebutkan saya sakit ini, nanti saya akan tahu apa resep obat herbalnya, dan terlebih lagi saya kayak semacam, kalau Bapak tahu, saya semacam menggunakan bahan dapur atau bisa disebut empon-empon. Bapak ini kan kerontokan rambut. Tapi ini numbuh, rambut Bapak numbuh. Tuh, numbuh, nggak apa-apa. Tapi ya tipis gitu loh. Ya akhirnya Bapak gundulin nih, dihabisin begini. Kira-kira sakitnya apa itu? Dulu Bapak waktu SD itu rambut mulai menipis. Sebelum SD masih TK atau mau masuk SD itu tebel. Terus suka banyak itu ketombe, tapi ketombenya ketombe lengket, bukan ketombe yang berterbangan, bukan. Ketombenya itu ketombe kayak lumpur. Kalau diginiin gini tuh gitu lengket. Gitu. Kira-kira obatnya apa ya? Kurang keratin Pak. Apa itu? Kurang keratin. Jadi saya nggak tahu bahasa ilmiahnya apa. Jadi Bapak kurang suatu zat yang bisa mengakarkan rambut Bapak. Ada obatnya yang begitu? Seharusnya sih ada. Kira-kira Cok, bisa diracikin nggak obatnya? Resepnya? Pokoknya besok harus sudah jadi. Bismillah ya Pak. Ya, bismillah ya. Besok ya, obat rambut ya.
Bapak numbur rambutnya hanya atasnya aja di sini nih, atasnya doang nih yang tipis gitu. Makanya Bapak gundulin daripada di sini tebal, di sini tipis kan nggak enak. Habisin aja. Oh, seperti itu diantaranya jamu-jamu kayak begitu ya. Obat apa lagi yang pernah diracik? Itu sebentar dulu. Untuk bisa mendapatkan resep-resep seperti itu dari karomah ya? Apa memang baca-baca buku? Karomah ilmu. Jadi apa? Jadi ya tahu aja gitu Pak. Tahu aja gitu kayak dia mengatakan apa, saya tahu. Ada yang bisikin? Bukan ada yang bisikin, tapi emang pikiran saya aja tahu gitu. Kira-kira untuk orang penonton ini kan ditonton, nanti banyak yang datang nanti ke rumah karena penontonnya ini udah ribuan Ustaz Krib gitu. Nanti kalau ada yang datang ke rumah, kira-kira kalau untuk rambut satu aja zatnya kira-kira apa? Untuk obat herbal. Tapi kan yang lainnya dirahasiakan, tidak usah semua disebutkan ya. Di antaranya biar teman-teman yang nonton nanti Adib, aku pengen ke Adib misalkan begitu, biar tahu kalau rambut kira-kira ramuannya sekitar apa. Bisa menggunakan daun Beijing. Apa itu? Daun Beijing. Beijing? Jengjing? Beijing apa sih? Daun Beijing. Daun Beijing. Nah, ya pokoknya namanya daun Beijing. Bahasa Indonesianya? Beijing. Ada di Google kayaknya ada di Google deh Pak. Beijing. Oke, Adib, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan sukses. Hadirin sekalian, ternyata setiap orang punya kelebihan masing-masing. Kalau tadi Putri Aryani dijelaskan Adib seperti itu, kelebihannya Adib ini juga sama. Hobi, suka, senang sekali menyanyi, tetapi perlu pelatihan-pelatihan seperti Putri Aryani, bukan mengandalkan sekolah. Kalau ingin sukses sampai ke Amerika Talent tentu harus bisa berbahasa Inggris, ya kan? Nah, tapi kalau hanya untuk di IGT itu bisa cuma kursusnya musiknya saja, model begitu. Hadirin sekalian, Adib ini punya keistimewaan indigo dan dia sendiri sebenarnya nggak mau ngaku, orang nggak percaya seperti itu, tetapi Ustadz yang datang waktu itu ya, Pak Ustadz yang datang. Dan dia mengatakan bahwa Adib ini bisa melihat makhluk-makhluk astral. Tadi sudah dijelaskan ya, ternyata warnanya beda-beda makhluk astral itu, dan wajah itu tidak menentukan baik dan buruk. Menurut Adib juga, ternyata setiap orang indigo itu beda-beda persepsinya. Dan Adib ini sudah sering mengobati penyakit. Kenapa Adib tidak percaya bahwa dia itu bisa mengobati orang lain? Orang dirinya sendiri saja kakinya sebelah mengalami kelumpuhan, masa saya bisa mengobati orang lain? Kata Adib seperti itu, makanya dia tidak percaya. Tapi realitanya sekarang banyak orang yang sembuh, dan bukan hanya di ruqyah, tapi juga ada ramuan-ramuan. Nah, barangkali saran dari saya sebagai kepala sekolahnya untuk Adib, belajar juga ilmu kedokteran, kalau bisa masuk farmasi, jurusan farmasi, atau masuk jurusan kedokteran, biar ilmu astralnya, ilmu gaibnya dilengkapi dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Itu ya, Adib ya. Barangkali Adib punya teman-teman di SLTP yang masih ingat siapa aja, Adib sebutkan nama-namanya. Iya, sampai. Teman-teman SLTP yang ingat Adib, halo gitu. Halo. Sebutkan. Satria, Wildan, Yuma, teman di rumah. Ojan. Ada Ojan ya? Ada. Teman yang di rumah ada nggak yang paling dekat? Yang di rumah paling nggak ada sih Pak. Jarang main ya. Jarang main. Kalau di sekolah ini di sini sudah ada yang kenal nggak? Halo, sebutin. Sudah sih Pak. Soalnya banyak yang dari alumni SD.
Sebutkan ya, halo gitu. Halo Usain, halo Salma, halo Kesya, Kirim, halo Adil. share ya video ini ke teman-teman SLTP gitu. Iya. Biar mereka tahu bahwa Adib ada di sini gitu. Iya, share ya ke teman-teman SOTP ya Pak. SD, SLTP, mana aja teman-teman. Oh, share ya ke teman-teman lainnya seperti ke SD, SMP. Oke, demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita bersama bahwa Adib ini walaupun punya kekurangan tetapi semangatnya hampir sama dengan Putri Aryani, dan insya Allah karena beliau cita-citanya ingin jadi psikolog ya, di samping sudah punya ilmu pengobatan saat ini, dan ternyata tadi saya merasakan waktu diobati itu punggung ada rasa anget-anget gitu di antaranya seperti itu, dan ternyata di tubuh saya juga katanya ada pengikut yang baik. Mudah-mudahan kalau itu baik dan tidak mengganggu jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut para kiai yang paling penting mah kita jangan minta tolong kepada makhluk seperti itu. Kalau minta tolong itu musyrik. Tetapi kalau mereka itu menolong kita tanpa diminta, itu mah sah-sah saja, halal. Kalau kita mengobati orang tapi dia tidak meminta ke dia, memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul sekali Pak. Tetapi ternyata dia memberitahu ramuannya ini. Tapi kita tidak minta ke dia, orang kita mintanya kepada Allah, itu sah-sah saja. Itu barangkali saran dari para kiai, kita tidak boleh musyrik. Kalau kita minta tolong manggil makhluk astral, kemudian tolong dong bantuin saya, itu musyrik. Tetapi kalau saya berdoa kepada Allah seperti Adib tadi berdoa kepada Allah dengan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian dia memberitahu ternyata untuk obat rambut itu saya punya karomah mempergunakan itu mungkin pemberitahuan, tapi dia kan tidak meminta tolong kepada makhluk-makhluk itu, dia minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, makasih Adib. Iya Pak.